Ini pencapaian pertama kami di Timnas U16 ya. Tentu maknanya banyak, tapi yang pertama adalah bahwa hasil latihan yang sudah kami lakukan selama ini sudah mulai terlihat. Baik itu meliputi aspek teknik, kemudian fisik, taktik maupun mental. Ya, tapi tentu saja meskipun juara masih ada beberapa catatan yang memang masih perlu kami perbaiki. Mudah-mudahan ini bisa kami selesaikan sebelum AFF bulan Juli nanti. Ya. Pertama bersyukur ya, artinya sebagai seorang muslim bahwa sukses ini kan tidak lepas dari diijabahnya doa-doa kami semua, ini termasuk doa teman-teman di Indonesia lah ya waktu itu. Pertama sampai di hotel biasa seperti biasa, mandi, sholat, kemudian melanjutkan buka puasa yang tadinya kami buka puasanya di stadion waktu itu. Setelah itu saya selesaikan ngaji karena saya masih belum khatam juga ini sampai sekarang ya. Kemudian habis itu menjawab ucapan-ucapan dari teman-teman. Kami memiliki sebuah tim yang cukup solid ya, mulai dari manajer, kemudian saya juga dibantu oleh staf-staf pelatih yang cukup mampu membantu tugas-tugas saya, mulai dari pelatih kiper, kemudian pelatih teknik, coach Dwi, pelatih kiper coach Gator, kemudian pelatih fisik juga coach Hasan. Banyak sekali memberikan andil terhadap kesuksesan tim ini. Jadi ini adalah sukses kami bersama sebagai sebuah tim. Ya, kalau kita bicara peta kekuatan Asia Tenggara sudah bisa, tapi belum semua ya, karena saya masih belum dapat gambaran kekuatan tim Australia. Ya, itu yang pernah saya sampaikan ke PSSI bahwa tolong kami dicarikan lawan uji coba dengan tim-tim seperti Australia. Ya syukur-syukur kalau bisa Australia sekalian gitu. Tapi ternyata kan agak susah mendatangkan Australia ke Indonesia gitu. Kami juga sulit ke Australia gitu karena ada beberapa masalah. Tapi meskipun minus Australia, ada 3 tim kemarin ada 2 tim yang tampil di AFF yang mewakili di Vietnam ya, yang mewakili Asia Tenggara, yaitu Myanmar dan Vietnam. Kemudian kami juga sudah main uji coba dengan Filipina dan Singapura. Paling tidak saya sudah bisa punya gambaran mengenai kekuatan tim U16 di Asia Tenggara ini. Thailand, saya kira Thailand mungkin tidak beda jauh juga cara mainnya dengan Vietnam. Ini akan menjadi beban ketika harapan masyarakat itu terlalu tinggi terhadap tim ini. Ya. Saya justru menginginkan tim ini jangan terlalu dibebani dengan beban yang terlalu tinggi ya. Mereka masih sangat muda, mereka masih butuh jam terbang, mereka masih perlu banyak pertandingan lagi. Usia mereka juga sekarang masih 15, bahkan ada yang 14 tahun. Ya ini tentu menaruh harapan yang terlalu tinggi buat saya, bisa menjadi beban tersendiri buat mereka. Tapi saya bisa menyadari hal itu. Kenapa masyarakat Indonesia, PSSI, pemerintah menaruh harapan yang terlalu tinggi? Karena memang kita lagi sedang miskin prestasi sekarang ya. Mungkin salah satu harapan mereka adalah di tim ini. Saya melihat tim ini tim yang punya potensi. Mereka diisi oleh pemain-pemain yang sangat potensial, punya bakat-bakat yang luar biasa. Tapi untuk berprestasi mereka butuh waktu lagi. Mereka masih perlu waktu, mereka masih perlu banyak pertandingan lagi. Biarlah waktu yang akan mengiringi kesuksesan mereka. Kami akan melanjutkan program periodisasi latihan ya. Artinya sekarang ini kami sudah masuk di periodisasi persiapan khusus. Artinya tahapan latihan ini harus
konsekuen, harus konsisten saya lakukan. Nah, sepanjang kami berjalan di dalam periodisasi latihan ini, saya kira tim ini akan tetap bisa mencapai target-target yang diinginkan. Karena pencapaian di Vietnam juga tidak lepas dari program-program yang kami laksanakan sesuai dengan periodisasi latihan. Saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa di level usia muda tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendominasi. Ya, artinya kita bisa lihat kemarin U20, bahkan di U20 pun juara-juara dunianya itu berubah-ubah. Afrika pernah jadi juara, negara Amerika Latin pernah jadi juara. Sekarang U19 Inggris ya kemarin. Kemudian contoh terbaru kita bisa lihat bagaimana penampilan U19 kita ketika main di Prancis kemarin. Ya, mereka berhadapan dengan Brasil kalah memang, tapi kan tidak berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Artinya kita juga mampu melawan gitu. Nah, level yang lebih rendah lagi U16. Saya yakinlah bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang mendominasi. Artinya ini peluang buat kita sebenarnya. Nah, pertanyaan tadi kenapa kita bagus di level itu? Kita memang punya sumber daya yang begitu banyak di level usia muda gitu. Saya terus terang saja kalau yang saya inginkan kemarin itu sebenarnya bukan satu tim nasional saya bisa Indonesia ini punya gitu. Kalau kita lakukan seleksi yang benar, kemudian apalagi kalau misalnya dari awal ada sinergi, ada kemitraan antara pemerintah dengan PSSI, disupport juga oleh pihak swasta, ada kompetisi-kompetisi yang bisa jalan di setiap daerah, bukan hanya Jakarta saja ya, yang sekarang kompetisi ada Liga Kompas, Liga Gramedia. Kalau saya kemarin membayangkan apabila 34 provinsi di Indonesia ini bisa melaksanakan kompetisi itu ya dengan cara yang sama, dengan kualitas yang sama, saya yakin kita bisa buat 10 timnas U16 ini ya, karena banyak sekali bakat-bakat usia muda di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita bisa sukses. Satu, setelah kita belum punya kompetisi yang berjenjang, ya, belum punya kompetisi yang berjenjang, yang berkelanjutan. Bahkan sekarang pemain-pemain ini pun saya dapatnya juga lebih banyak di kompetisi Liga Kompas, ya, kemudian Liga Top Skor, kemudian ada Liga Pelajar, ya kan, Liga Pelajar Menpora U16, U14. Tapi dari PSSI sendiri kan belum ada yang kompetisi untuk U16 ini. Sumbernya itu dari mana? Ketika saya pertama ditunjuk itu, sumbernya dari mana? Saya mesti cari pemain ini, gitu. Karena kita tidak menggelar kompetisi ini, gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ketika apabila ada kompetisi yang berjenjang, saya yakin prestasi mereka tidak terputus di situ. Katakan sekarang ada kompetisi U15, nanti ada U17, U19, U22 lagi. Ya, ini mereka akan terus pemain-pemain yang pemain-pemain yang berbakat akan secara seleksi alam mereka akan tampil terus. Yang bagus akan bagus, tapi kalau yang tidak bagus akan terseleksi dengan sendirinya itu. Nah, ini kan enggak kita. Ketika mereka selesai, habis itu nggak ada kompetisi lagi, berhenti 2-3 tahun, tahu-tahu muncul misalnya. Ya, seleksi lagi U19. Ya, mereka kemarin dari U16 ke U19 mereka bikin apa gitu? Ya, mereka nggak bikin apa-apa. Tiba-tiba mereka harus main di U19. Nah, kalau ke senior banyak sekali faktor yang menentukan kenapa kita sulit berprestasi. Tapi aspeknya cuma 4. Aspek fisik, aspek teknik, aspek taktik, aspek mental. Salah satu masalah pemain kita fisik dan taktik. Ya, fisiknya seperti yang saya bilang tadi, kita nggak kuat main jangan bicara dengan tempo tinggi lah ya. Kalau tuntutan sepak bola sekarang ini udah tempo tinggi. Nah, bagaimana mungkin kita mau berprestasi dengan negara lain ketika kita hanya sanggup main 60 menit aja. Nah, negara-negara lain itu 120 menit dia sanggup main gitu. Dan temponya bukan tempo pelan, tempo tinggi ya. Nah, jadi kembali lagi ke kenapa tim nasional kita di level senior kita sulit bersaing ya, ketika 4 aspek itu diadu. Tekniknya kita dengan tekniknya Thailand ya, mungkin kalau teknik nggak beda jauh lah ya kan, passing sama, dribbling sama, shooting sama. Banyak pemain-pemain di Liga Indonesia shooting buat gol sama dengan pemain-pemain yang di luar ya kan.
Tapi ketika bicara yang lebih detail lagi, passing seperti apa yang bagus, first start seperti apa yang bagus, berapa banyak peluang pemain kita ketika di dalam kotak penalti harusnya bisa buat gol, nggak jadi gol hanya gara-gara first startnya salah, ya. Nah ini kan kalau tidak jeli mengidentifikasi ini, ya ini jadi masalah besar. Nah memperbaiki pun kalau ini seperti penyakit ya, seperti dokter, pelatih itu seperti dokter, pemain itu pasiennya. Kalau pasiennya dokter itu salah mengidentifikasi penyakitnya, obatnya salah, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, mental juga menjadi salah satu masalah di ketika kita bicara tim kita dengan tim yang lain, terutama di level senior. Kalau di anak-anak pun saya bermasalah juga. Ada beberapa kemarin pemain saya pada saat main di Vietnam yang di sini tampilnya luar biasa, tapi ketika berhadapan dengan pemain luar itu hilang semua, gugup semua. Nah, ketika mental ini bermasalah, pasti semua 3 aspek yang lain ikut bermasalah. Ya, saya menginginkan ya tim ini nggak mungkin juga tim ini digabung jadi satu terus nggak. Kita udah belajar lah dari pengalaman timnas sebelumnya ya. Kita punya Garuda, ya nggak? Ini Garuda 1, Garuda 2, kemudian Primavera, Bareti, SAD. Ya, itu tim yang digabung terus, ya nggak? Tapi kita bisa lihat hasilnya apa kan gitu. Nah, saya lebih berharap tim pemain-pemain ini bisa disebar ke klub, katakan misalnya ke klub liga, tapi klub liga itu harus punya supporting timnya ya. Selain yang 19, sekarang mereka kan 19 punya tuh, ya kan. Ya buat lagi lah klub liga itu ada tim U16-nya misalnya. Ya jadi ada U16, ada U19 juga. Kalau tim nasional itu ada U16, ada U19, liga sekarang U19 ada. Nah, sekarang buat juga yang U16 ya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada 20 klub liga sekarang ini, anak-anak ini bisa disebar ke sana dan dibuat kompetisi sendiri nanti 16 itu. Kita bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya kompetisi itu bisa jalan, setiap klub misalnya ada 20 sampai 25 pemain, berarti ada 400 anak U16 kita kan. Ada 400 anak U16 kita yang setiap minggu main berkompetisi. Itu bagus buat sepak bola kita ke depan. Tapi kalau ini digabung lagi, nggak akan, saya sih nggak. Saya topi koleksi sih nggak. Kalau saya senang aja lihat pakai topi. Yang banyak ini kan pembagiannya. Ya kalau di kantor saya tapi kumis, topi itu ciri saya di lapangan ya. Jadi nggak boleh ada ketinggalan. Ya nggak boleh ada ketinggalan itu.